Apalagi waktu masih BPK ya, belum Pelkat, ya itu kan benar-benar sendiri-sendiri. Nah sekarang kan sudah dicanangkan kayak apa-apa tuh Pelkat terpadu, kebersamaan gitu. Dari pengurusnya udah nyampe ini, misalnya kayak di kita ya di Pelkat PA udah nyampe ini ke kakak lainnya, ada ibadah Pelkat terpadu, cuma mungkin dari kakak lainnya merasa cuma pengurus doang atau yang datang dikit nih gitu, jadi udah antisipasi duluan gitu. Sendiri ya. Iya. Tuh miskom apa sih? Pelkat bentuknya ya dana lah. Kok miskom ke dana ya? Gimana maksudnya? Oh ya bisa aja. Antar Pelkat gitu. Bisa aja. Maksudnya segala sesuatu tuh akan berjalan dengan baik kalau apalagi kan kita organisasi gitu ya di gereja, dan ada pelkatnya pelkat gitu masing-masing. Ada pelayanan kategorialnya masing-masing, tapi kalau misalnya pelayanan kategorial yang satu tidak didukung dengan pelkat yang lain, nggak akan berjalan dengan baik sih kalau menurut. Tetap beriman. Gila berat banget ya, tetap beriman. Setiap gereja pasti punya masalahnya masing-masing ya, tapi dengan kita yakin dan percaya Tuhan pasti bantu, dan kita harus ada actionnya juga. Jadi keluar dari Zebaot itu bukan jalan ya. Wow. Hai Sobat Muda. Halo. Hari ini kembali lagi bersama aku Audrey dan Patrick di podcast Ruang Muda. Jadi ini adalah podcastnya anggota Gerakan Pemuda Zebaot Bogor yang mengupas tentang berbagai macam hal terkait pelayanan, isu-isu atau hosip di GPB Zebaot Bogor. Hosip bukan gosip. Oke, tanpa berlama-lama sudah ada dua narasumber di tengah. Ini Artisnya Pelkat PA. Benar. Waduh, artisnya adik-adik Kak. Artisnya adik-adik Pelkat PA ya. Nah jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tema untuk HUT GPIB bersama dengan Kak Stefani dan Kak Claudia dari Pelkat PA. Tepuk tangan dulu dong. Backsoundnya mana? Karena di sini karena di sini kan ada 10.000 orang ya, yang 10.000 orang banyak. Podcast kita, thank you semuanya udah datang dari Cinangneng, Cilingci, Ciburayu. Oke. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol. Tadi dulu kenapa PA aja ya? Nanti harusnya kayaknya sih akan bertahap ya. Nanti bertahap. Bisa PKB, PKP, PKU. Kita lihat lagi nanti siapa yang berkenan hadir ya. Berkenan. Oke, jadi bergiliran ya. Bergiliran. Kalau waktunya memang pas ya. Kebetulan karena kita tuh kan close relationship banget sama PA. Karena ada klien PO kan? Iya. Ada Iya, ada juga. Nanti comeback. Tunggu ya. Sama pernah pengurus juga kan? Nanti comebacknya nanti ya. Oke. Nah, kita sebenarnya tuh mau ngobrol-ngobrol aja, tapi santai aja ya. Jadi nggak apa-apa sambil gini-gini, nggak apa-apa. Sambil gini-gini gitu. Boleh naik driveran jangan ya? Atau mau riders apa? Ridersnya mau dikeluarin? Bang, ayo satu gitu. Jadi sebenarnya kita mau ngobrol santai aja, tapi tentang ya karena tadi ya udah disinggung sebentar lagi kita HUT GPIB. Yang keberapa Pep? Waduh. Yang keberapa? GP aja 74. Ya. Terus GPIB? Ya banyak lah pokoknya. Banyak lah ya. Iya. Kayaknya sampai angka 80. Banyak. Nanti di bawah ini ya teman-teman. Ya, makasih ya. Aman. Oh enggak, GPIB itu 1948. Nah, jadi berapa tuh? Kata siapa? Kata gua. Oh, Di spill tuh 76. Karena cuma beda 2 tahun sama GP. Berarti GP dulu belum ada gereja ya? Balik dong, kan gereja itu. Gereja berdiri 2 tahun dengan GP. Coba ya, ini pastoral. Oke, maaf. Lanjut. Oke, GPIB, HUT GPIB tahun ini ke 76 tahun. Kita sebenarnya mau ngobrol-ngobrol aja sih. GPIB itu kan unit misioner, pelayanannya kan banyak, pelayanan kategorialnya banyak. Salah satu selain GP, kemudian kan ada PA juga. Nah, kalau di Zebaot ini apa ya sebenarnya? Gimana sih kalian melihat pelayanan kita ya di Gereja Zebaot ini? Melihat pelayanan PA-nya seperti apa sih?
Kalau dari kalian dulu deh. Khusus PA aja. PA dulu. PA dulu. Oh, kalau PA sih sebenarnya ya berjalan seperti biasa aja gitu. Ya seperti biasanya ya normalnya aja gitu. Cuman Apa tuh normalnya? normalnya ya ada project, ada non project, ada banyak lah gitu acaranya. Ya yang penting regulernya itu tiap minggu itu ada IMPA, udah pasti dilakukan, ada persiapan di siang hari jam 11. Habis itu ya paling hut-hut, terus Natal, Paskah dan lain-lain. Gitu aja sih, berjalan seperti biasa. Sebelum ke pelayanannya, boleh nggak di-spill dulu? Ada berapa pos pelayanannya sama kok MC sih? Sama kakak layan. Kakak layan. MC. Harusnya juga liturgos lagi, bukan Iya, kakak- bukan MC ya. Kita lagi nggak acara soalnya. berapa kakak layannya sama pos pelayanan? Kalau pos pelayanannya sampai saat ini tuh 11 termasuk sektor 29 PTH, tapi nanti rencananya akan tambah 2 lagi yaitu sektor 20 sama Battle. Gitu. 7? Enggak. Hah? Battle aja ada. Battle aja. Nah, jadi di Zebat ada, di Battle ada gitu. Ih, keren. Belum pernah ada kan di tahun lalu. Iya, kalau untuk kakak layan yang aktif itu sekitar 35 orang. Ih, puji Tuhan. 35 orang kalau datang semua ya. Oh, ya. Kalau reguler, iya. Rata-rata kehadiran Per minggu ya 20 sampai 25 lah. Oh. Gitu. 20 sampai 25. Nice lah, lumayan lah. Iya, cuman tetap sih kita butuh yang lain lagi untuk nanti nge-cover pospel yang lain, apalagi yang baru mau Dibuka ada, ya. iya. Nah, berarti teman-teman GP kalau mau pelayanan PA, itu lihat muka ini buron dia. Hubungi dia. Dengan dan kakak Stefani. ini. Iya, gampang di koportas. Tapi berarti berapa selisihnya dengan jumlah ideal? Kan kalau dulu kan biasanya gini, idealnya satu sektor misalnya ada 3 misal ya. Terus berarti kalau dikali dengan pos pelayanan harusnya ada berapa? Nah, kalau sekarang? Kalau sekarang berarti 11 pospel. Itu kalau dikali 3 aja per sektornya itu harusnya ada 33. Masih ke-cover Oh, dikit masih lah ke ya. cover tapi selisih. Sebenarnya mungkin bisa ke cover, tapi kan ada yang waktunya bisa nggak bisa nggak bisa iya, gitu. iya. Ya, Karena on-off iya juga. regulernya tiap minggu itu 20 sampai 25 pelayan. Ya, Gitu. Ya masih minus. Untuk pos yang kecil mungkin bisa kali ya 2 orang pelayan atau 1 orang gitu. Tapi sebenarnya kita pengen kayak 2 atau 3 orang supaya bisa bagi kelas. Ya, Kayak gitu sih. Apalagi di pos ya. Di pos betul. Karena kalau di pos kan udah selalu. Iya, jadi- jumlahnya banyak kan. Jadi Gitu. membludak ya anak-anak. Betul. Butuh banget sih kakak layan. Oke. Kalau ya kita berbicara ya tadi kan soal PA, kita coba masuk ke GPIB kan. Tadi kita udah tahu ya teman-teman kalau GPIB itu termasuk Zebaot punya unit misioner, punya pelayanan yang banyak banget, mencakup dari pelayanan anak sampai PKLU lanjut usia. Nah, untuk PA sendiri nih mungkin dari sudut pandang Kak Stefani nih kira-kira ya dong, langsung Ya, aja ya. siap. Mas. POV. Kira-kira penting nggak sih PLK itu saling bekerja sama gitu? Maksudnya kita kan tahu ya setiap PLK pasti punya kegiatan. Contoh kayak PA tadi ada Natal, ada Paskah, ada HUT gitu. Cuman jika ada satu momen di mana satu PLK tuh bikin acara besar gitu. Kira-kira tuh hal yang pentingkah atau misalnya intinya kerjasama dengan PLK itu penting nggak sih dalam gereja ya? Penting. No, penting. Ya lanjut dong. Gue kayak nanya anak SD tuh nggak penting nggak? Penting. Penting sih. Alasannya. Maksudnya segala sesuatu tuh akan berjalan dengan baik kalau apalagi kan kita organisasi gitu ya di gereja dan ada pelkatnya pelkat gitu masing-masing gitu ya. Ada pelayanan kategorialnya masing-masing, tapi kalau misalnya pelayanan kategorial yang satu tidak didukung dengan pelkat yang lain, nggak akan berjalan dengan baik sih kalau menurut. Jadi memang antara
satu pelekat dengan pelekat yang lain memang harus berjalan dengan bersama-sama, beriringan gitu, saling mendukung gitu. Ya contohnya kayak misalnya nih kayak PA gitu ya, panitianya juga bisa sebenarnya diambil dari pelekat lain gitu ya, kayak kayak mama-mama jangan dikonsumsi, diperkap. Iya. Ya. Mama-mama diperkap. Jangan ya dikonsumsi. Oma opa di divisi doa. Oh iya, boleh. Penerima tamu. Papa di divisi dana. Karena semua sumbernya dari dompet papa. Contoh ya, contoh. Bisa. Itu mungkin kan di jemaat lainnya nggak tahu. Ya, di Zebama dari mama ya. Oh, sorry. Kalau bapaknya ditanya, Pak mau beli ini mama. Tapi dagunya dong. Tapi menurut kalian kalau di kita nih di PA sama di GP Zebaot ya, dalam konteks Zebaot, menurut kalian itu udah cukup akur gitu enggak? Maksudnya saling membantu. Udah ada kerja sama yang baik kah? Sinkron nggak kita? Menurut kalian sih? Kalau menurut aku ini better dari tahun-tahun sebelumnya mungkin ya. Kalau dulu kan apalagi waktu masih BPK ya, belum pelkat, ya itu kan benar-benar sendiri-sendiri. Nah sekarang kan sudah dicanangkan kayak apa-apa tuh pelkat terpadu, kebersamaan gitu. Kalau menurut aku sekarang sudah di tahap yang oke lah gitu. Cuman mungkin kita perlu sering-sering untuk komunikasi antar satu pelkat dengan yang lainnya gitu. Karena kan ada pelkat yang isinya tuh sedikit banget, ada yang satu banyak banget, ada yang satu tua banget, satu muda banget kan gitu. Jadi kita kan ada sebagai keluarga untuk melengkapi satu sama lain. Ya dulu Anda kenapa ketawa? Enggak. Orang tua. Tua banget. Oh iya. Iya. Ada tua aja tua banget gitu. Penting sih jadinya, harus saling backup lah satu sama lain. Nah tapi menurut kalian apa konteksnya balik lagi ya di Zebaot itu penting, tapi menurut kalian sudah terjalin dengan baik belum? Mungkin kan tadi udah lebih baik, nah tapi dalam seberapa baik gitu ya? Seberapa baik gitu? Mungkin kalau dari 1 sampai 100 di 70 kali ya. Lumayan Loh, 70 lumayan. Kalau menurut aku lumayan gitu. Karena kalau sekarang apa-apa tuh kita jadi kayak misalnya kita mau ada acara gitu. Kita punya terpal nggak ya? Coba tanya GP, coba tanya PKB gitu. Jadi memang lebih dirujuk untuk coba tanya kakaknya punya nggak, coba tanya papahnya punya nggak gitu. Jadi karena satu keluarga ya sudah dicanangkan untuk sangat erat gitu, karena apa-apa jangan langsung beli, coba tanya dulu nih, coba tanya gitu. Komunikasinya better lah, bagus. Oke. Nah kalau tadi dari skala 1 sampai 100, kalau dia kan bilang 70, berarti ada 30 kan yang kayak kurang nih gitu ya kan. Nah menurut Kak Stefani, kalau gua enggak, sebagai sosok senior yang perhatian, mantan pengurus mantan pengurus. Kok perhatian ya orangnya ya? Tapi menurut lu Kak, ya kalau misalnya merujuk tadi 1 sampai 100 dia 70, berarti ada 30 kan sebenarnya hal-hal yang masih harus diperbaiki. Berarti itu kayak kendala ya Kak? Iya, atau masih jadi kendala yang belum solve gitu sampai sekarang. Iya. Kalau menurut lu ada nggak sih Kak? Dan kira-kira apa gitu? Kalau di antara kita ya, di antara kita. Di antara pelkat. Di antara pelkat. Aku nyumbang deh, mungkin miskom kali ya. Iya sih. Lanjut. Iya itu. Aku cuma nyumbang. Oke, miskom. Gitu. Selain miskom, ada lagi nggak? Mungkin masih ada beberapa yang kayak ya dari 70 itu mungkin si 30 ini masih ada yang merasa itu kan PA aja gitu. Itu kan PT aja. Eksklusif. Egois, enggak bercanda-bercanda. Eksklusif. Iya, eksklusif. Mungkin ya kayak gitu. Ya kalau programnya PA, ya PA aja yang ngerjain. Kayak lo gue gitu. Iya. Jadi kayak harus Dikit diminta tapi kan dulu. Dikit kan 30. Easy lah. Easy. Jadi harus diminta gitu Kak. Nggak kayak PA mau ada acara nih kayak tiba-tiba datang Inisiatif kucuk-kucuk gitu. GP.
mau bantu apa? Kalau itu kan inisiatif. Nah kan ada yang harus diminta. Itu kan karena ada orang dalamnya, Mama. Gitu. Iya. Gue nggak. Apa Lo ya? ini kan GP orang dalam PA kan? Iya. Iya, Iya. gitu loh maksudnya. Ada ordal-ordal. Iya, jadi kayak dia kan tahu nih PA mau acara, ayo GP kita ngapain gitu kan? Tapi memang kalau mungkin juga menurut gua karena punya kedekatan ya, maksudnya karena misalnya karena dia pelayan PA, terus di pengurusku juga ada pelayan PA 2, ya terus Iya, gue juga dulu melayani iya. di PA. Jadi kayaknya Ada keterikatan. concernnya tuh misalnya bentar lagi nih buat PA kayak PA perlu bantu apa, kamu tanya deh gitu, perlu bantu apa, pasti ada kayak gitu. Iya. Dan itu ternyata menjalar juga ke PLK lain, Iya. kayak ke PT, PKB, PKP, terutama PKL ya Kak, 2 minggu lagi masih. Iya, Hotnya. hotnya PKL 2 minggu. Oh. Gitu. Berarti kalau miskom tuh apa yang terjadi miskom Kak Stefani? Lu jangan liatin ke sono Kak. Lu jangan liatin ke sono Kak. Gue udah lama kan ya nggak. Udah lama nggak miskom kayaknya. Miskom apa Kak yang menurut lo, atau ada yang nggak usah detail, cuman misalnya apa sih yang bikin kadang-kadang tuh jadi lah gitu. Miskom apa sih? Apa ya kalau bentuk kan? Ya dana lah. Kok miskom ke dana ya? Gimana maksudnya? Oh ya bisa aja loh. Antar PLK gitu. Bisa aja. Oh. Atau antar. Atau Ya udah gitu lah. ruangan gitu ya? Ya ruangan benar. Ruangan. Ya benar-benar kemarin ya. Misalnya kita udah tentu ini, kita mau pakai ini, ternyata Udah ngetek misalnya sampai jam 12, ternyata sebelum jam 12 tuh ruangan tuh Kegiatan. udah kosong, dipikirnya udah nggak dipakai gitu nggak pakai, kan. ternyata kita masih pakai. Ternyata masih pakai sampai jam 12. Cuman karena dilihat kosong jadi kayak ya udah masuk aja gitu. Iya. Nah sebenarnya berarti kan untuk mengurangi miskom itu berarti intinya sih sebenarnya kita harus rajin ngobrol ya. Iya. Menurut benar. kalian ada nggak sih cara-cara efektif supaya kita tuh rajin ngobrol gitu? Rajin ngobrol sebenarnya. Gak perlu kan ada satu musuh bersama yang kita gosipin kan gak perlu. Aduh. Enggak, kan kita cinta damai, Kita cinta damai. Enggak, kita nggak pernah gosip kan? Enggak kan pernah hosip. Enggak. Gitu maksudnya. Iya benar, harus sering-sering kontekan sih Kak. Kayak atau mungkin ya nanya aja sih, kayak misalnya ini ruangan dipakai apa enggak, atau kayak ini tanggal berapa dipakai, gitu-gitulah. Make sure-nya mungkin lebih banyak, lebih sering gitu. Jangan tiba-tiba kayak kayaknya nggak dipakai, asumsi. Gitu. Jadi jangan pakai asumsi sendiri. Jangan pakai asumsi supaya tidak ada miskomunikasi. Iya, benar. Kalau up to date teman-teman. Iya, nanti di bawah ini ya. Nah, Oke. kalau sebenarnya bekerja sama dengan PKK itu pasti susah banget, ya kan? Karena entah itu jarak usia, terus ego masing-masing, mungkin juga jemaat yang dilayani juga berbeda. Tapi kan sebenarnya kalau kita bisa bekerja sama itu kan mungkin ada sesuatu hal yang besar dan itu bisa berdampak kan ke jemaat gitu. Nah, kira-kira ada point of view nggak gimana caranya setiap pangkat itu bisa bekerja sama gitu? Karena kan kalau dari PHM tuh selalu bilang ini pangkat sendiri nggak pernah kerja sama gitu ya. Tapi menurut kalian ada nggak sih kayak kegiatan konkret or program konkret yang bisa dikerjakan tapi ini kolaborasi antara seluruh PLK gitu? Karena kan kalau contoh ya kalau HUT PA HUT PA yang mengandalkan PLK cuma undang mereka ibadah, tapi variannya tidak ada tidak mengikuti mereka nggak ikutan apa-apa gitu kan. Cuma program apa sih atau menurut kalian kayak ada saran nggak kegiatan yang bisa dikerjakan PA, PTGP, PKB, PKP, PKLU nih gitu, yang simpel atau mungkin yang luar biasa nggak apa-apa. Satu aja kira-kira yang bisa dikerjain itu apa? Sebenarnya ada sih Kak, kayak yang udah rutin kita kerjain tiap 3 bulan itu Sabtu Ceria kan. Sabtu Ceria. Iya, Sabtu Ceria itu lumayan memfasilitasi apabila rencanakan dengan baik gitu. Kayak kemarin tiap pelkat mengadakan Sabtu Cerianya masing-masing, terus pelkat lain datang. Di situ kan
ya udah semua berpartisipasi ya seru-seru aja. Kecuali GP ya. Waktu itu GP nggak bikin lagi. Gara-gara dia tuh beresnya di Desember. Jadi kita tuh PIC Oktober, November, Desember. Sedangkan di Desember banyak acara. Bener, di Januari kayak duit kasnya udah harus diambil. Oke tante. Oh iya, gitu. udah harus beralih PIC. Udah harus beralih PIC. Jadi kayak nanti kita nggak bikinnya. Oh ya nggak apa-apa gitu. Pada seluruh jemaat kami minta maaf. Iya, jadi pokoknya salah satu yang oke sih memang Sabtu Ceria itu ya, karena 2-3 kali dilakukan sebenarnya oke sih konsepnya, cuman mungkin partisipasinya aja sedikit kurang. Gitu. Emang di sana acaranya apa sih Sabtu Ceria tuh? Banyak, waktu itu ada yang kayak nari poco-poco lah, apalah, terus ada yang jualan, ada yang ibadah dalam bentuk ibadah. Oh, jadi ibadah dulu tuh berarti. Ada yang waktu itu ibadah, terus kayak makan-makan ada, terus ada yang Sabu haji. enggak dong, karena masak enggak bisa. Enggak, nasi biasa aja nasi ya, yang penting kenyang. Mungkin menu-menu GPIB aja kali ya. Iya, Prenebon gitu-gitu. Bubur Manado. Iya, ya gitulah. Ampas Tarigu. Ampas Tarigu. Kalau dari Kak Stefani, kira-kira ada kepikiran satu program kah gitu? Entah ya baru atau yang serius. Kata gue yang baru sih, kalau kata gue yang baru biar beda. Kalau dia kan Sabtu Ceria gitu ya. Apa ya? Kayaknya sama aja sih, maksudnya Sabtu Ceria itu udah bagus, kayak yang ibadah pelkat terpadu gitu ya sih. Oh, yang waktu pernah nggak sih yang setiap pelkat ada PF-nya gitu? Ada, pernah sekali. Itu kan namanya pelkat terpadu ya, tapi kebanyakan yang misalnya lihat Pengurus. pengurus gitu kan. Padahal itu namanya pelkat terpadu. Mungkin kalau misalnya lebih di ya tadi konsepnya lebih iniin lagi, dimatengin. Jadi nggak cuma pengurusnya yang datang ya, anggota. Kalau pelkat PA kan anggotanya adalah adik-layan. Nah mungkin adik-layan juga boleh ikut sertakan kayak gitu. Jadi ya lebih terpadu kan gitu, nggak cuma gitu. Karena kayaknya tuh mungkin sebenarnya dibuat pelkat terpadu tuh mungkin bukan hanya juga supaya lebih kompak, tapi supaya secara misi kan sekarang kan makanya namanya PPSDI PPK, penguatan peran keluarga. Jadi kenapa kayaknya lebih ke terpadu, semua apa-apa diikutin karena supaya mencapai misi itu deh. Misi apa visi ya berarti? Misi sih. Misinya untuk mencapai visi tertentu gitu ya, mencapai jemaat yang misioner gitu. Benar-benar. Tapi sebenarnya untuk program sih sudah ada, cuman mungkin eksekusinya Iya, ya, entah konsepnya. itu pemberian informasi ke jemaat atau ke pengurusnya yang masih kurang sebenarnya. Iya, karena waktu itu si Sabtu Ceria itu memang mungkin orang-orang pada nangkepnya hanya untuk pengurusnya aja gitu. Padahal harusnya Termasuk semua ibadah ya. pelkat terpadu. Oh. Jadi mikirnya ya kalau pelkat terpadu mah ya udah pelkat gitu ya, maksudnya udah pengurusnya gitu. Padahal mah jemaat juga ikutan, termasuk adik-adik PA dan rekan-rekan di terunan. Oke, kalau gitu nanti abis ini kita bikin. Kita bikin. Saya dengar ya, Alfred bilang, Itu Ketua loh panitia yang piknik sore-sore itu semua pelkat dateng, kita nonton layar tancap, belum kesampaian. Itu siapa ya yang ide? Aku. semua dengar Waktu dia mau bikin acara sebenarnya kayak nonton kemarin bareng sore-sore. Kayak kemarin yang GP itu kan karnaval kan lucu ya, cuman karena kan cuman GP doang, Benar, jadi dan terik ya. Iya. Trik banget. Itu yang tidak gua hitung. Ternyata mataharinya seterik itu. Iya. Sebelumnya tidak seterik itu. Nah itu kan siang terik kan, orang mungkin kayak aduh pusing apa, nah kita bikin yang senja. Sunset Zebaot gitu kan. Oke, kita udah punya kesayangan sunset. Iya. Udah punya konsep acara. Nanti kita nonton layar tancap gitu. Nah, rangkanya udah ada. Kita akan Bisa. lakukan Jadi ini di bulan kalau dia Desember. ini serba bisa, ketua Iya. panitia, sekretaris, bendahara acara. Iya. Enggak, aku kan cuma mikir aja. Enggak, ada pokoknya. Jadi PHM
Claudia Helena Raja Gugur. Enggak ada. Nanti kan ini masuk ini kan episodenya kan pasti di ini Berlanjut ya. Bukan, dikurasi. diminta ACC sama PHM, jadi muka lo kelihatan. Salah ngomong. Dikat yang bagian itu lu. Ada ide? Nggak ada. Ada ide nggak ada? Oke. Ya berarti emang kurang dieksekusi lah ya. Iya, sebenarnya ya berarti maksudnya secara prinsipnya udah oke, cuman konsepnya kurang mateng kali ya. Jadi yang datang teh si pengurus-pengurus lagi. Itu lagi. Jadi informasi yang harusnya ke Jemar malah diterima sama pengurus. Iya. Dan pengurus juga mungkin lupa juga informasi ke jemaat. Nah, ketika terlalu banyak acara PLK terpadu, jadi cuma pengurusnya aja yang jago tobelo ya. Tobelo tuh wajib ya tobelo. Kalau di GP tuh udah satu SKS ya. Satu SKS untuk tobelo. Tobelo itu adalah bahasa saya. Bahasa gaulnya kita Bahasa gaulnya ke yang lain-lain. Oke, jadi kita kenalan dengan tobelo deh. Tobelo sampai angkat botol. Enggak, jangan dong. Putih. Iya, capek. Jangan dong air jeruk gitu maksudnya. Belum selesai. Emang gimana sih? Atau mungkin dari pengurusnya udah nyampe ini, misalnya kayak di kita ya di PLKPA udah nyampe ini ke kakak lainnya, ada ibadah PLK terpadu, cuma mungkin dari kakak lainnya merasa cuma pengurus doang atau yang datang dikit nih gitu, jadi udah antisipasi bikin duluan asumsi gitu. sendiri ya. Iya. Betul. Berarti memang harusnya kayak diajak sambil dikasih slip 20.000 itu kali. Iya. Biar Kayak datang dong goceng gitu goceng. Goban lah. Goban. Kok mahal? Nah, jadi di slip 20. Nanti pas mau balik nanti 20 lagi. Ongkos PP oke. Kira-kira untuk program sebesar tadi tuh ya, maksudnya program yang kegiatan bersama dengan seluruh perangkat, sebenarnya dari kalian nih, point of view Kak Stefani atau Kak Claudia, butuh peran besar seberapa besar peran pemimpin gereja gitu, entah itu PHM, entah itu KMJ dalam program itu, misalnya nih kayak di Sabtu Ceria gitu. Harapannya gimana sih pimpinan gereja tuh masuk ke dalam acara itu tuh harusnya kayak gimana? Pimpinan Pelkat masuk juga? Pimpinan Pelkat tuh maksudnya apa ya? Ketua PA. Oh iya, masuk. Oh. Itu sih paling penting kayaknya ya kalau ketua tuh ya. Karena kan ya salah satu yang menyambungkan kita dengan si Pelkat lain itu ya ketua ya. Maksudnya kalau ketuanya oke kan bawahnya juga jalan gitu. Penting lah, penting ya. Semua. Pemimpin, iya. Pokoknya yang punya. Karena kan sebenarnya acara itu untuk melemburkan, jadi kayak tidak melihat ini Pelkat ini, ini kan yang ketua berapa. Keluarga katanya. Jadi kayak emang ketua tuh kayak gini. Betul. Tapi memang ya kalau kegiatannya berjalan aja gitu ya, tidak melihat ini ada pangkat. Gak ada gap yang gimana gitu. Oke. Tapi memang setiap program itu butuh kan. Apa tuh? Dukungan. Oh iya, pastinya. Doa dan dana. Iya, tapi juga jangan lupa kehadiran mereka pun itu aja. Attendance. The attendance. Iya, harus ada. Itu masuk. Jadi kayak datang, hadir fisiknya gitu. Iya, berpartisipasi aktif. Ikutan tobel. Betul. Jadi kalau mau merangkul semua memang kayaknya semua ketua tugas utamanya itu deh. Maksudnya kayak gue kan ketua GP, kena lagi. Gitu pasti bunyinya gitu. Kayak kalau ketua GP pasti ya mau nggak mau di ibadah tuh pasti datang, menyapa gitu untuk ngerangkul kan supaya kelihatan gitu. Kayaknya semua ketua gitu kali ya harusnya. Betul. Ya sih. Supaya lebih megang banget. Memastikan si acara tersebut berjalan dengan lancar. Dan emang juga setiap anggota pelakatnya juga ya
lebur juga ya, maksudnya kalau ketemu orang yang belum dikenal ya sapa aja gitu. Maksudnya jangan. Kadang SKSD tuh perlu memang. Betul. Iya. Nah bahasa SKSD itu Tobelo. Iya. Oh di Tobelo itu. Iya, jadi kayak Tobelo joget juga hahaha nggak bisa nggak sih? Oh gitu. Cucu Ada gimana kayak, gimana gitu. Tolong gimana gitu. Apa? Oke beda ya. Bukan yang apa-apa Bukan itu. ya. Nggak serius. itu apa? Oh beda ya. Menurut kalian Oke. ada sekian banyak pelkat Iya. yang kira-kira butuh dukungan kerjasama dari seluruh pelkat yang kayak aduh pelkat ini emang butuh dukungan banyak banget dari pelkat lain tuh pelkat. Karena kita dari pelkat. Karena kita dari Menurut pelkat kalian ya. Kok sedih banget sih gitu. Karena kita dari pelkat PA yang butuh dukungan dari pelkat PA tentu saja. PA tentu saja yang butuh didukung. Iya, kami butuh loh. Menurut kalian jenis dukungan apa? Jenis dukungannya di luar dana. Kalau dana semua pelkatnya butuh. Oke. Coba. Di luar dana. Di luar dana uang berarti. Oh dia Nggak apa-apa uang ya guys, nggak kehadiran kalian guys. Maksudnya anak-anak GP ibadah IMPA gitu. Boleh, yang bisa musik boleh. Oh pelayan. Pelayanan, iya. Kak, aku nggak bisa nyampein cerita, nggak apa-apa. Bisa bermusik, hayu. Bisa nyanyi, hayu. Pimpin pujian, bisa kan? mendampingi. Iya, atau kak aku jago gambar, nggak apa-apa bikin aktivitas aja. Bisa. Nah teman-teman, by the way, rekan kita namanya Petra, pas pertama kali pelayanan bikin alat peraga digambar. Yes. Aku gambar. Gambar Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus berlembar-lembar, Kak, gila. Oh iya. Gak ngeprint. Orangnya lupa. Ya, orangnya lupa. Padahal mau Iya mau diangkat diangkat sama lu, Pet. Iya. Ingat-ingatnya. Oke. Ya, dan emang juga kalau pelayan itu persepsinya, oh iya saya pelayanan firman. Padahal mah bantuin adik-adik buka Alkitab. pelayanan ya, Iya. ngajarin mereka. Biasa sih pendamping dulu ya emang. Iya, selalu mendampingi dulu kan. Ya nanti setelah pendamping ya siapa tahu terketuk bawa firman, Ya. nggak tahu. Jadi Jadi belajar makin hari. iya, baik kan? talentanya aja dulu bisa musik-musik, kreativitas mah enggak. Diterima dengan lapang hati. Tuh teman-teman. Salah. Lo kesana. Iya. Teman-teman, Pak KPA membutuhkan dukungan. Donasi tenaga. Ya, Donasi tenaga, betul. Kalau GP Biar donasi rame. uang. Itu mah kayak semuanya. Iya. Kalau GP donasi kehadiran teman-teman untuk ibadah aja. Betul. Sama setiap kegiatan. Nah, tapi kalau menurut Patrick sendiri, pelkat yang perlu dibantu, jangan bias ya, lo kan di Ya. pelkat juga. Ya. Menurut lo apa? Kalau dari aku mungkin opa. Oh ya sama lagi. Kalau dari ya. aku ya, kenapa PKLU itu kan sebenarnya jemaahnya ada, tetapi untuk pelaksanaan contoh ya Kak, paling simpel bikin poster ibadah, Ya benar. ya kan? Iya. Gak mungkin. Ini Omah pakai Canva ya. Sedih sih. Taunya dia jago. Itu juga gue, tapi kan kita nggak tahu ya. Oh, taunya kata dia gini, nggak pakai Canva, Corel Draw. Asik. Keren banget. Yo gitu. Bikin video apa? Ih, saya mah pakai After Effects. Aku tuh CapCut. Nggak masuk. Masuk bagi saya, Pak. Ya, contoh. Bisa. Ya, Pemusik juga sih yang pemusiknya gitu kan. Nah, kadang itu juga yang kita tidak perhatikan. Kadang kan aku juga dengar PKL itu suka minta ke tim multimedia untuk membuatnya. Maksudku setiap gimana ya, mungkin kayak contoh kayak kegiatan HUT PKLU lah. Lucu juga ya kalau HUT PKLU tapi yang nyambut tuh anak-anak. Iya. Gitu kan. Terus nanti Benar, fotografernya publikasi itu dari GP. Terus nanti untuk anak-anak jemaat PT-nya mungkin yang bersama dengan majelis mengarahkan tempat duduk, PKP. Atau nanti dekorasi dibantu PKB bisa. Karena kan di usia renta gitu ya kan nggak mungkin ya naik. Ayo senja. Om naik tangga. Nggak Serem mungkin. juga. Iya. Gitu. Ngilu sih ngeliatnya. Gitu juga kasihan. Gitu kan. Bisa dibantu. Tapi kalau dari segi pelayanan, menurutku mereka yang paling Yes. tinggi banget pelayanan.
Cuma memang harus dibantu ya untuk tenaga. Iya, apalagi yang pakai alat-alat elektronik kayak misalnya lagi rapat PKA, lagi apa kan nggak semua. Kalau kita kan GP kayak udah dengan laptopnya set, PA dengan set gitu. Kayak kalau PKLU mereka hanya yang sudah di print terus mereka coret-coret gitu. Kayak mungkin sebenarnya butuh bantuan di multimedia mungkin ya. Udah aku seperti itu. Ya, sama ya. Mereka tuh kayak ya mungkin karena beda zaman ya. Maksudnya jadi mereka tuh di zamannya mereka itu excellent banget. Maksudnya mereka kerja apa tapi kalau kena teknologi apa benar-benar drop banget gitu loh. Ini apa ya non nggak bisa, ini apa ya gitu-gitu, kasihan deh. Betul. Jadi perlu dibantu. Benar. Menurut gue itu ya PKL tuh untuk dibantu banget. Nah jadi gitu. Oke. Nah ini kan kayaknya sih sebetulnya kita nih di Zebon udah kompak ya berarti. Kurlep ya. Kurlep. 70 dari 100. Jadi patokan. Nggak apa-apa. Nanti kita nanya ke kakak-kakak lain. Iya. Disclaimer itu perasaan aku aja. Perasaan aku ya. Iya. Perasaan aku. Itu kan ya. Kalau perasaan aku sih. Iya, makanya jangan pakai perasaan. Ya. Banyak bridgingnya ya Bapak ya. Nah, tapi kan kalau ya menurut Pekat PA, menurut Claudia tadi mengutip Claudia 70 dari 100. 30-nya masih perlu banyak perbaikan lah. Tapi sebetulnya arahnya kayaknya udah benar nih, cuman kurang, mungkin kita masih perlu ngobrol lebih banyak, perlu merumuskan lebih dalam lagi gitu. Sering ngobrol. Jadi gue lihatnya sih kayaknya udah ya bisa dibilang kompak lah ya. Boleh lah. Boleh. Nah kalau udah kompak mungkin ada harapan-harapan nggak ke depannya buat masa depan GPB Zebot yang lebih cerah nanti. Karena biarpun kita ada di pelkat-pelkat kan sebenarnya kita adalah warga jemaat GPB Zebot Bogor kan. Kita punya tujuan sama itu. Kayak tadi mungkin. Kalau dia dulu aja. Kalau dipersiapkan waktu 5 detik. Harapannya untuk masa depan GPIB Zebaot itu asik. Keluarin aja kok. Kasih suara kayak deng. sound effect-nya sedih ya. Iya. Ya sedih lah kalau misalnya kita lihat gereja kita nggak baik ya. Pokoknya harapannya sih di semua bidang itu lebih kompak lagi supaya kita bisa mengelola segala yang ada di gereja ini dengan baik gitu. Dengan tepat guna, tepat sasaran, tepat daya, ya pokoknya semua tepat lah gitu. Jangan ada yang ngambil kesempatan dalam kesempitan. Wow. Emang gereja lain? Gereja lain kita nggak tahu. Bukan Zebaot ya guys. Aman. Mukaku paling tapi. Ya enggak, namanya manusia kan ada aja lemahnya. Nah di situ kita butuh iman untuk menguatkan itu. Gue suka banget jawaban lu Klo. Wah ya guys. Nah itu adalah so banget. Iman itu adalah tema ibadah GP bulan September kan. Oh iya. Ini kan tayang Oktober. Iya ini tayang Oktober. Iya gitu. Ya semoga imannya makin bertumbuh sehingga gereja ini bisa dikelola dengan baik, dengan benar. Begitu aja sih. Kak Stefani waktu udah kan boleh dijawab. Boleh dijawab ya. Gak boleh nyontek. kurang lebih. Mau dibisikin nggak dari belakang gitu? Enggak, bukan berdoa anak PA ya. Apa ya harapannya untuk GPIB, masa depan GPIB Zebaot sih lebih apa ya, komunikasi di tiap pelkatnya lebih ditingkatkan lagi kali ya, agar satu pelkat dengan pelkat yang lain nggak ada lagi tuh miskom ya, mungkin ya namanya berbeda pikiran, berbeda pendapat mah pasti ada ya, tapi untuk GPIB yang lebih baik ya komunikasinya harus lebih ditingkatkan, koordinasi antar pelkatnya juga lebih ditingkatkan, jadi biar jalannya juga sama-sama enak. Ya intinya sebenarnya harapannya sama. Intinya untuk
Zebot lebih baik lagi. Iya betul sekali. Harapannya positif ya semuanya untuk GPB Zebot ke depan ya. BTW 2 periode nggak? Malah nanya. 2 periode. 2 periode. Karena kita memang sini tuh ngundang calon-calon pengurus. Kalau saya terjebak di sini. Gak apa-apa. Kan didoain dulu. Oh emang bener ya? Apa sih? Doain siapa lu? Iya. Kita bantu. Iya. Bantu doa. Bantu doa. Enggak, soalnya Kak Stefani mau di PKP. Oh iya. Tante Poni. Boleh tante. Oke, teman-teman, kita udah di penghujung podcast kita hari ini. Nah, kayak episode-episode sebelumnya ya, kita ada closing statement dari para narasumber. So, silakan pikirkan closing statement satu persatu. Pikirkan. Dalam waktu 10 detik. Taruh ini closing statement apa ya? Closing statement, ya apa kek? Harapan buat ini deh, harapan kerjasama antar pelkat. Oh, di Zebot. ini lebih ke pelkat berarti ya? Ya kan kita mau Buat PA juga boleh. menuju HUT GPIB. Atau lu mau promo pelkat PA juga boleh. Oh, pokoknya untuk GPIB itu GPIB Zebot terutama ya. Thank you. Belum. Ya tetap beriman. Gila berat banget ya, tetap beriman. Setiap gereja pasti punya masalahnya masing-masing ya, tapi dengan kita yakin dan percaya Tuhan pasti bantu dan kita harus ada actionnya juga. Jadi keluar dari Zebot itu bukan jalan ya. Gitu. Jadi tetap di Zebot, membantu apa yang ada di dalam, apa yang bisa kita bantu gitu. Mulai dari diri sendiri iya, kan. berikan apa yang bisa kita berikan gitu. Jangan kerjanya menuntut aja. Gitu. Kayak apa yang kita bisa kasih buat gereja, bukan apa yang bisa gereja kasih buat kita. Dengar doa anakmu Bapak. Iya. Soalnya kan pasti banyak aja alasan kita untuk kayak nggak gereja di sini, banyak, bisa jadi gitu ya. Tapi dengan kita pergi kan bukan berarti masalahnya selesai. Iya, betul. Gitu. Tapi kita ada di sini untuk menyelesaikan masalah. Tas dulu dong. Enggak. Tas dulu. Kasep. Walaupun dengan agak sungkan. Ya udah. Agak takut soalnya dia gue ajak sebenarnya. Ini udah bener loh. Takut dia, takut. Kartunya kartu merah gitu kan. Untung dari tadi kartu kuning aja, hati-hati. Terus semuanya kalau dia ya. Iya. Tuh lu main aman kan? Kando, maaf ya Kando. Silakan Kak, closing statement. Closing statementnya apa ya? Harapannya Demikian dari Kak Stefani. Belum. harapannya gitu kan maksudnya Boleh. untuk GPIB. Ya itu sih maksudnya sesama kita kalau misalnya kakak beradik atau keluarga aja pasti ada keluarga kandung aja gitu ya, pasti ada beda pendapatnya, beda ya berantemnya, apalagi dengan GPIB gereja yang pasti orang-orangnya, pola pikirnya segala macamnya beda, tapi di tengah-tengah perbedaan itu jangan jadi malah kita jadi malah egonya masing-masing ditinggiin, tapi di tengah perbedaan itu sama-sama saling mendukung satu sama lain dan membangun satu sama lain. Amin. Agar GPIB ini terutama saya bawa menjadi lebih baik. Amin. Mau PA ada yang mau promo PA nggak? Pokoknya PA sangat butuh bantuan kalian guys. Kita butuh tenaga kalian, kita butuh doa kalian. Jadi ditunggu pelayanannya di Pelkat PA. Persiapan jam 11 setiap hari Minggu di GSG 2 lantai 1. Kok GSG 2 lantai 1? GSG 2 lantai 1. Oke. Terima kasih Kak Stefani. Thank you. Terima kasih GP. Teman-teman, sebelum aku menutup, sebelumnya aku dan Kak Audrey Mau pimpin doa? Oke teman-teman, demikian closing statement dari Claudia dan Kak Stef. Tapi sebelumnya aku minta maaf dulu bersama dengan Kak Audrey jika nanti teman-teman mendengar kayak gitu suara, ada back sound gitu, ada sound effect gitu. Soalnya kita lagi di pasar ya guys.
Bukan, tapi memang ruangan kita tidak kedap suara. Betul. Jadi adalah aktivitas-aktivitas di gereja yang ternyata masuk. Kalau misalkan kalian dengar itu bukan suara, itu suara jemaat yang lagi Jemaat aja yang lewat-lewat. Iya, nanti kita lingkarin merah ya. Oke, teman-teman, demikian untuk podcast kita hari ini. Tapi kayaknya aku mau ngepantun kayak Cakep. Boleh, silakan. Pantun yang selalu ditunggu di tiap episode. Please jangan cringe ya. Udah lagi. apa? Udah, ya udah lanjut. Air mengalir dari pegunungan, Cakep. membawa kesejukan yang penuh berkah. Cakep. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman. Cakep. Kok cakepnya dong. Cakep.